Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, aska salatu li rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangduren 4, yang kami hormati Pak Agus Kristiono selaku pemateri diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif, beserta seluruh Bapak Ibu guru tamu undangan kegiatan pada siang hari ini. Pertama, mari puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada kesempatan ini masih memberikan kita semua kesempatan serta kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan, dapat menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga penyampaian materi diseminasi aksi nyata, dan dilanjutkan dengan acara keempat yaitu penutup. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah, dan untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Slamet Triyadi. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan destinasi aksi nyata implementasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Agus Kristiono SPD MPD. Selawat serta salam ala senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili daripada beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Wisnu Hendri Wijaya SPD MPD, yang mana pada kesempatan siang hari ini beliau tidak bisa mengikuti acara ini karena ada kegiatan KTGS di sekolah lain. Pada kesempatan ini kami ataupun saya sendiri mengucapkan selamat datang pada panjenengan semuanya, yang mana panjenengan semuanya sudah memenuhi apa yang menjadi undangan oleh beliau Bapak Agus Kristiono SPD MPD, yang nanti akan memaparkan materinya. Dan kami berharap untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan pematerinya nanti ya Pak Agus itu bisa menyampaikan materi, terus kemudian apa yang menjadi hasil materi ini nanti semoga bisa diimplementasikan di SD Karangduren 4 ini. Kemudian
kegiatan hari ini tentunya kita semua Bapak Ibu Guru tentunya akan mendapatkan banyak materi ilmu baru terkait dengan kegiatan ataupun implementasi kurikulum merdeka, atau yang di sini materinya tentang implementasi budaya positif. Semoga dengan adanya materi ini bisa menambah kekompakan, terus kemudian menambah kemajuan daripada SD Negeri Karangduren 04 ini. Dan saya mengucapkan selamat kepada Pak Agus Kristianus SPD MPD yang sudah menjadi contoh buat kita semuanya. Semoga kedepannya kita semuanya bisa mengikuti jejak oleh Pak Agus Kristianus SPD MPD. Selamat mengikuti kegiatan ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Karangduren 4 yang diwakilkan oleh Pak Slamet Riyadi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Slamet Riyadi. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi aksi nyata dengan judul implementasi budaya positif. Kepada Pak Agus Kristiono SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangduren 04, Bapak Wisnu Hendri Wijaya SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan SD Negeri Karangduren 04. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di tempat ini untuk saling berdiskusi bersama, sharing-sharing materi tentang implementasi budaya positif. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang nantinya kita harapkan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan di waktu yang sibuk-sibuk ini di awal pembelajaran untuk menghadiri diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu Guru semua yang belum pernah mendengar, belum pernah memegang kurikulum merdeka atau guru penggerak, itu mungkin asing apa itu budaya positif. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang implementasi budaya positif. Ya, untuk profil diri sudah kenal semua, nggih. Nama Agus Kristiono SPD MPD, asal instansi SD Negeri Karangduren 04.
Ya, sebelum masuk ke materi inti yaitu budaya positif, saya akan memberikan pembukaan dulu, flashback sebentar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu di sini kita pasti tahu di luar sana di kurikulum Merdeka dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun kekuatan kodrat anak-anak untuk mencapai keselamatan baik dan kebahagiaan. Oleh karena itu di sini Ki Hajar Dewantara dulu sudah memiliki impian, imajinasi tentang kehidupan yang akan datang itu bahwa pendidikan itu tidak boleh memaksakan kehendak. Di sini menuntun di sini ibarat anak kecil bayi itu apabila kita lepaskan dicolke ngono nanti lama kelamaan anak itu juga akan bisa berjalan. Tapi kalau kita sebagai orang tua kan menuntun langkahnya, kita tuntun pelan-pelan ke arah sana. Jangan sampai misalkan ada lubang langsung dibelajari. Kita bukan seperti itu. Kita sebagai orang tua kan tidak mungkin membuat anak itu terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, di situ. Kemudian di sini menggambar pada murid. Menggambar pada murid di sini pendidikan harus berpihak pada murid. Kita harus fokus ke pelayanan murid. Tujuan utama yang sebenarnya murid itu bahagia dan selamat. Pendidik ibarat petani. Sekolah adalah lahan dan siswa adalah bijinya. Tugas seorang petani di sini adalah mengolah tanah dan merawatnya. Misalkan ibaratnya kita nanam jagung bibit unggul di sawah atau di kebun, itu bibitnya unggul. Tetapi kita ibarat petani, apabila kita tidak merawatnya, tidak mengolahnya, tidak diberi pupuk, orang tahu disirami, orang hama yang dinangkai baik, nanti tumbuhnya meskipun itu bibit unggul, depannya itu mungkin jagung nyerap yang besar, tapi isinya itu tidak muncul dengan harapan yang maksimal seperti itu. Itu ibaratnya. Kemudian di sini ada yang namanya menuntun itu menggunakan sistem among. Sistem among itu Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak asing lagi. Di sini setiap tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional itu pasti digembar-gemborkan di sana. Yang namanya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutuli handayani. Nggih, sebagai guru kita harus tahu yang dimaksud dengan sistem among. Coba saya cek untuk arti dari tutuli handayani itu apa, Bu Esther Mawan. Kenapa Bu tutuli handayani? Kan kita dikenal dengan yang namanya sistem among itu ada 3. Kita tidak usah jauh-jauh. Seperti simbol pendidikan kita kan ada tulisannya, logonya tutuli handayani, itu artinya apa itu? Kita dapat menjadi contoh teladan buat anak-anak. Super sekali, kita harus menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Guru itu ibarat kepanjangannya atau guyon itu kan jegugulan ditiru menjadi ya. Lanjut saja lanjut ya. Di sini ada ice breaking, cobalah buka. Anda adalah sebagai siapa relawan yang mau maju ke depan sebagai siswa A atau orang A untuk menuliskan atau praktek ini ice breaking. Mungkin Bu Ririn mungkin di sini tidak ada soal, tidak ada
Ini ada kertas, silakan di kertas ini dituliskan dulu barang berharga yang harus dijaga, jangan disebarkan ke yang lain. Pokoknya wong liyane ngene-ngene lah itu, mana wis barangku berlian apa uang 150 juta dicekel di dalam genggaman tangan. Silakan ditulis di situ nanti juga genggamnya. Boleh yang lainnya, keluarga boleh, tidak harus materi yang ada. Nah, yang lainnya boleh berimajinasi, nggih. Kalau waktunya panjang kita praktek bareng-bareng sini. Ini lebih nanti mengenang, kita simulasikan. Sambil berdiri dilipat, ya, oke, maju ke depan, di kepala genggaman tangan, ya, ya kita coba. Ini kalau mic-nya ada dua ini aja nih, kalau mic-nya wifi ada dua. Baterai itu nggak ada connect ternyata headnya. Ya, ya di sini Bu Ririn sebagai A, ya sudah menuliskan sesuatu yang sangat berharga dicekel kayak dengan tangan, ya. Sekarang saya akan mencari siswa sebagai B, ya. B ini orang asing atau orang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman Anda, ya. Di sini siapa ya? Ada mungkin Bu Barat. Coba Bu Sri mawon. Nggih, asik nulis kok. Nggih, asik nulis. Monggo Bu, coba Bu Sri ya di sini. Nggih. Boleh berbagai cara Bu Sri. Iki Bu Riri nyekel. Berbagai cara membujuk agar tangannya itu bisa dibuka. Piye carane Bu? Ayo, kowe ora tak kek telo, ada piye apa engko tak tekake mie ayam ngono monggo terserah. Datanya buka genggaman tangan. Monggo sak itu anak presiden karo wakil presiden itu wis, ketua PBB boleh ya. Monggo. Rayuane pripun? Monggo. Nggih. Biasanya kan sak dirai sak dirai berdiri biasa ya. Oke. Coba saya beli waktu 1 menit mulai dari sekarang saya. Coba. Ini bukan kerja, kita praktekkan ke murid. Ya coba, itu kan. Coba. Oke, mulai dari sekarang. Dua-duanya nggak tahu menghingap di kanan atau di kiri. Saya sebetulnya bisa membuka atau tidak. Dirangkep kebuka kertasnya kita ingin tahu di dalamnya ki apa sih berharga diburiin. Nah, seperti itu nggih, terserah, bisa membuka, boleh mempertahankan. Kalau membuka, misalkan rayuannya ke api ya dibuka. Karena rasa kasihan dibuka, ada orang yang ditutup baik apa-apa. Boleh memelas itu di galak menangis boleh, galak ke adat itu apa galak ke apa boleh, diintimidasi boleh, ini monggo terserah. Boleh buka. Nanti tak kasih permen, Mas. Apa ya? Dikasih apa? Biar bisa dibuka. Nah, mboten entuk iklan. Kalau nangis entuk mboten iki ora entuk dibuka. Nggih angsal. Saya mboten nangis lho. Nangis angsal, nggih rayuan satu pakai mie ayam nggih. Nggih di jajaran-jajaran pikir angsal.
biasanya kan dirayu, saat ini kan jangan rayu dong. Belum bertahun dirayu Pak. Terima niki habis waktunya orang tak iki. Monggo. Belum coba kan Apa aja dolen? Oh, jadul. Ini kan coba kata-katanya dijadulan gitu loh. Engko butulan Gini dirangkul gini tau gini kami ditinggal sing ngono niku dene. Masa ngingatan gitu. Ibarat ini seorang anak mun, anak dijak anak nganggo menambahi lagi duwe apa nek kono dirangkul sik bisa boleh lihat tangannya kayaknya bagus, isinya apa ya? Lihat kukunya kayaknya nek dikasih cat warna bagus sih, boleh gini enggak? Gak bisa, harusnya kan gini. Lihat kukunya itu, kok nggak kelihatan? Kan biar kelihatan. Nek gini nggak bisa, nggak kelihatan, kan nggak kelihatan cantik. Cantiknya kan seperti ini. Duh, orang itu. Memang mah. Nggih, itu apa-apa. Nggih. Beli aplaus untuk Bu Lili dan Bu Sering nggih, kita simulasi prakteknya kita apa-apa. Oke, itu tadi sedikit simulasi. Di sini ada ice breaking. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, tadi apakah A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan A atau B membuka kepalan tangan Anda? Oke, monggo Bu Lilin saged menyampaikan apa kok ora dibuka. Yang pertama, apakah saya membuka atau tidak kepalan tangan saya? Nah, tadi kan disampaikan kalau sesuatu yang saya taruh di kepalan tangan saya adalah sesuatu yang berharga. Nah, karena itu berharga bagi saya, alasan utamanya jelas saya harus menjaganya dan tidak akan pernah memberikan sesuatu itu atau memperlihatkan sesuatu itu kepada orang lain. Berarti lanjut langsung ke nomor 3, Bu. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, Bu Lilin. Tentu saja saya, Pak. Bu Lilin. Terima kasih. Di situ. Itu tadi sedikit ice breaking mengatakan kita bahwa kita itu sebagai guru, ketika menghadapi anak itu tidak lagi dikandani kok elemen seperti ini kok murung sekali. Nah seperti itu kembali lagi ke dalam diri kita. Misalkan Bu Lilin tadi badan anak itu kan pengen buka, nah berarti itu berasal dari siapa? Dari dalam hati masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh memaksakan orang lain. Karena orang lain ingin wis tak tutupi wae, orang lain ketukak mie ayam, tukak kayak ini, tukak kayak itu kan tetap nggak mampu. Kembali ke diri kita. Seperti peraturan sekolah itu, kalau kita anak-anak itu tidak meyakini dalam hatinya, mesti ya dilanggar terus. Daripada misalkan aku naik sekolah pelajaran matematika apa bahasa Inggris biasanya kan killer, mending kok dihukum aku tak nyapu wae kan malah enak. Apalagi itu bisa terlihat di anak-anak SMP SMA dan SD nya cek wedinan digetak mana wis mongkrot gitu. Nah kalau itu kan sebisanya dalam ice breaking ini tuh kita sebagai guru itu bisa memberikan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu bisa berasal dari hati kita, dari hati murid sendiri, tidak ekstrinsik. Soalnya nanti kalau ekstrinsik itu ndak orang guru kuwi ya, misalkan naik ke kelas 5, ke kelas 6 itu beda lagi. Kembali lagi ke dulu misalkan sakar PDW, apalagi nanti gurunya itu orang open atau apa gitu kan sakar PDW muridnya nanti. Kalau dari dalam hati intrinsik kan sudah tertanam nanti yang akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Nah itu tadi pengantar tentang budaya positif. Ya ini ada kuis awal, tadi sudah simulasi ada ice breaking kan lebih seger gitu. Sempat. Nah di sini silahkan di meja Bapak Ibu guru semua sudah ada kertas,
Soalnya gampang, di sini soalnya ada 3. Tinggal menuliskan jawaban S atau TS. S itu artinya setuju, TS setuju. Soalnya gampang. Misalkan nomor 1 sini memberikan hukuman, bisa membuat murid disiplin. Bisa ditulis di jawaban di sana. Ya, ini soal pematik. Nomor 1 misalkan T, ya tulis T saja. Oh ini saya bacakan nih. Nomor 1 itu memberikan hukuman, bisa membuat murid disiplin. Setuju atau tidak setuju? Enggak. Betul saja dipikir teman-teman. Kita flashback di realitas saja. Rasa nganggo teori. Ya. Setuju atau tidak setuju? Next, lanjut. Nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi murid dalam jangka panjang. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi murid dalam jangka panjang. Sampun? Nggih. Rasa dihitung ya bener salah ya karena begini. Nomor 3, apabila murid datang terlambat ke sekolah, maka diberikan sanksi berupa membersihkan sekolah, kemudian menulis pernyataan saya berjanji tidak akan terlambat 100 kali, kemudian atau yang lainnya membaca bacaan di perpustakaan sekolah. Monggo ditulis setuju atau tidak setuju. Sampun? Nggih, mutus sambolé Google ora ono jawaban iki. Nggih. Nah, untuk 1, 2, 3 siapa yang menjawab setuju? Betul. Oh, nggih, Bu Esther. Bu Wulan dulu, pengen mendengarkan suaranya Bu Wulan nggih. Nah, nggih. Jawabannya apa, Bu? Setuju. Alasannya kenapa? Mendidik anak itu kita seperti main yoyo kalau saya. Jadi ada tarik, ada ulur. Nggak melulu diulur itu nanti bisa lepas. Kalau tarik ulur kita bisa permainan itu bisa berimbang dan berhasil sampai di akhir permainan. Jadi kalau saya setuju apabila kita memberikan hukuman yang positif untuk anak. Seperti itu, Pak. Untuk yang nomor 2 Bu sekalian. Nomor 2 saya menjawab setuju juga. Alasannya selain hukuman kita juga memberikan hadiah, jadi berimbang, tidak ada salah dihukum tapi kalau ada keberhasilan atau ada tingkatan prestasi kita tidak memberikan apresiasi itu juga tidak boleh menurut saya. Jadi ada hukuman juga ada reward dari guru gitu. Yang nomor 3 Bu. Kalau yang nomor 3 saya menjawab tidak setuju. Alasannya keterlambatan bukan sebuah kesalahan yang fatal, juga bukan sebuah kesalahan yang bisa diberikan sanksi yang tertera di soal. Mungkin kita juga harus lebih mengerti dan memahami, lebih baik mendalami apa sih alasannya terlambat. Kita rangkul, kita dengarkan apa alasannya, kita motivasi supaya besok tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Wulan atas masukan dan jawabannya, tidak ada benar dan salah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu guru yang kok jawabannya nomor 1 tidak setuju, alasannya kenapa? Ada lagi? Mungkin Bu Dede? Oh sama, ada yang beda? Oh enggak, Bu Esther enggak. Pada dasarnya tuh saya jawabannya sama, Idem sama Bulan ya, itu saya mendukung sekali semua jawabannya. Cuma saya nambahkan sedikit, selagi di dalam hukuman itu tidak melebihi
kemampuan anak atau anak tidak bisa mengerjakan. Kalau selagi dia bisa mengerjakan, ya kita boleh saja. Tetapi anak nggak bisa mengerjakan, contohnya ya membersihkan seluruh ruangan kelas apa-apa, padahal anak itu masih kecil gitu kan, ya itu kan keterlaluan gitu ya. Jadinya kita boleh memberikan hukuman, tetapi sebatas anak itu mampu mengerjakan itu mungkin karena hukuman itu juga bermanfaat untuk memperbaiki perilaku anak juga ya, untuk hal yang positif. Itu aja. Ya, terima kasih, super sekali dari Ibu Guru Agama Kristen. Soalnya di sini guru agama itu kan di situ ada embel-embelnya guru agama Islam dan budi pekerti, guru agama Kristen dan budi pekerti. Mungkin di situ beban berat gitu. Udah anak nakal sing disalahke sapa guru agama ini mesti lagi seperti itu gitu, beban berat gitu. Mulane ada guru agama iki aja diduakan nggih. Nek diduakan itu sakit ngoten nggih. Kata Bu Esther kan ngoten. Untuk jawaban dari kuis tadi, mari kita pelajari dulu materi selanjutnya tentang diseminasi. Apa ya? Yang pertama itu T atau S atau T atau T semua. Kita lihat nanti. Soalnya kemarin saya juga menjawab ini, ternyata oh iya sebenarnya ini kan gitu. Ya, kita lanjut nih. Ya. Ini tentang disiplin positif. Tadi ini mungkin kata-kata baru, kata-kata asing. Itu merupakan seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini disiplin positif itu tujuannya adalah untuk membuat anak itu merasa tanggung jawab karena atas keyakinannya tadi. Misalkan anak ini memakai sepatu warna merah pink, nah jadi tujuannya itu anak itu ketika dipanggil, ketika kita coaching, ketika kita sini tidak ada guru BK ya, kalau di SMP ada, itu bisa ngeromangsani, nah aku salah. Kemudian bagaimana sih solusinya? Kita tidak menentukan. Kalau disiplin positif, misalkan memakai sepatu warna pink, kita tidak bisa menentukan. Ben anak dewi buat disemir, buat tuku baru, atau pulang mengambil, itu kita tidak boleh menentukan. Biar inisiatif dari anaknya sendiri. Itu tujuan dari disiplin positif. Kemudian di sini ada kebajikan universal. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu berfokus pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu kalau dalam kurikulum Merdeka. Kalau saya menangkap kebajikan universal itu sebuah nilai-nilai yang jika diterapkan di Indonesia maupun di Inggris itu tetap sama. Kalau kita kan dalam pembelajaran kan yang namanya profil pelajar Pancasila, gambarannya seperti ini. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Di Indonesia itu kan mesti nilai kebajikannya harus menjaga kebersihan. Misalkan di mana? Di Inggris ya membuang sampah pada tempatnya itu juga menjaga kebersihan. Berarti nilainya itu umum, global, secara umum, tidak membeda-bedakan. Ada lagi kebajikan universal itu menghormati dan menghargai. Ibarat kita, misalkan di sini si X tiba-tiba lewat di depan orang tua langsung meludah. Nah, seperti itu. Bagaimana tanggapan orang tua tadi? Tanggapan orang tua tadi, misalkan anak kecil, anak SD jadi seragam langsung lewat ngarepe meludah. Nah, misalnya seperti itu, gimana tanggapan orang tua? Muring-muring? Oh, bisa jadi. Kita berkeliling ke Cina, misalkan di Cina kita jadi turis, justru karena uang, mak,
Nah, misalnya gitu, orang Cina sama nggak menanggap itu anak sopo nih anggo basa ning sana, tapi kan juga menganggap sama. Itu yang dimaksud dengan kebajikan universal. Neng kene neng Cina neng di situ sama, saling menghormati nanti intinya kan seperti itu. Itu contohnya. Jangan terpaku ke profil pelajar Pancasila. Ini kalau dalam pembelajaran sudah bagus semua, sudah mencakup semuanya. Tapi kalau kita fokus ke gotong royong berarti anak itu cuman misalkan bersih-bersih tiket kelas seperti itu. Kebajikan gotong royong itu tidak, karena di dalamnya kebajikan universal gotong royong itu ada elemen banyak sekali. Kalau bisa kita kebajikan universal itu yang spesifik, misalkan gotong royong peduli ya, diterapkan di sekolah ini peduli kebajikannya seperti itu. Ya, kita lihat teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini kata-kata asing semua. Teori motivasi. Dalam teori motivasi ini ada 3. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kan motivasinya apa kok mangkat esok nggo atribut lengkap nyapu. Aku ben ora di nganu Pak Kepala Sekolah kok mudah telat sini nih Pak Kepala Sekolah atau Pak Guru lah seperti itu. Itu motivasinya. Motivasi anak itu ada 3 atau orang. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Misalkan ini tadi aku nggarap tugas, aku tak sinau sing tenanan seperti ini kan. Nah, itu kayak hadiah Pak Guru, siapa misalnya Pak Ardo, nah, muridnya kan seperti kayak hadiah Pak Ardo. Nah, kayak apa? Kayak misalnya apa? Oh, buku 1 paket. Nah, misalnya kalau juara 1 seperti itu. Tapi nanti ketika naik ke kelas 4, misalkan saya tidak memberi hadiah, apakah anak itu masih tetap stagnan untuk rajin? Kalau bukan dari dirinya karena kita milih apa mau hadiah, kan tidak mungkin. Nah, seperti itu tuh motivasi. Kemudian yang ketiga, nah yang ini strata tertinggi dalam teori motivasi ini yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini ya tataran tertinggi. Jadi di sini anak itu misalkan belajar yang serius, belajar yang rajin itu karena dari dirinya, karena merasa dia butuh, tidak karena dihukum, tidak karena dikasih hadiah. Ya. Ini mungkin sudah sedikit menggambarkan tadi pertanyaan pengantin. Kemudian yang di sini ada hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman banyak berdampak sementara, sedangkan penghargaan sebenarnya akan menjadi tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan kreativitas, serta penghargaan sebenarnya adalah menghukum. Berarti selama ini kita nih Bapak Ibu Guru, kita memberikan penghargaan itu kepada anak, itu sebenarnya menghukum secara halus, secara tidak nyata. Kayak dia itu sebenarnya itu menghukum. Karena apa? Ketika tidak dikasih dia akan kembali ke habitatnya. Oleh karena itu kita ketika memberi hadiah itu kalau bisa, kenapa kurikulum merdeka itu tidak di juara 1, 2, 3? Karena di sana itu beranggapan bahwa semua anak itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Misalkan ini anak ini dikasih juara 1 kayak hadiah seperti itu, nanti yang lainnya akan marry. Oleh karena itu bila kita Bapak Ibu Guru kayak hadiah semua, tapi dengan tanda kutip kategori yang berbeda. Misalkan anak ini juara 1, ya nggak usah dibicarakan juara 1, kamu rajin sekali kayak dia apa. Misalkan si X biar rata ngumpulkan tugas, saya ngumpulkan tugas dikasih hadiah apa? Mungkin nominalnya atau isinya beda. Itu kalau dalam disiplin positif dan kurikulum merdeka itu bukan hadiah, namanya apresiasi. Ya,
kalau Bapak Ibu guru tidak mampu memberikan hadiah secara materi, ya boleh ucapan, tapi ucapan semua kamu, wah kamu sekarang rajin sekali, ya misalkan, wah nyapunya saya kira saya tingkatkan, ya itu sudah sebuah apresiasi, tidak perlu hadiah semua. Ini di SD Karangturi kan muridnya kayak sedengan, nanti kalau muridnya misalkan 40 atau satu kelas 50 dan 3 hadiah KB kan gue gurunya sudah bayaran, ngoten to misalnya mesake to. Kemudian restitusi. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid itu berpikir memecahkan masalah tadi. Tadi seperti Bu Ririn dan Bu Sri itu adanya kolaboratif, ada restitusi, ada bujuk, siapa yang memegang kontrol nanti kita praktekkan di akhir. Ya, sebelum masuk ke budaya positif intinya apa, kita lihat dulu yang namanya ini keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah ada yang tahu mungkin apa itu keyakinan kelas? Mungkin Pak Aldo. Sepertinya kemarin di PRM sudah membuat dan sertifikat sudah turun. Terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Memang dalam kegiatan PMM sebelumnya memang ada salah satu tugas, yaitu dalam membuat aksi nyata itu adalah membuat keyakinan kelas. Dan barusan kebetulan tadi pagi saya juga sudah membuat keyakinan kelas untuk yang kelas yang baru ini tadi. Ya, sejauh apa yang sudah saya lakukan, keyakinan kelas ini tadi saya menyampaikan ke anak-anak itu, apa tuh keyakinan kelas? Ya, saya mau istilahkan keyakinan kelas itu sebagai sebuah janji. Saya bilang ada, kamu dalam pembelajaran di kelas 3 ini nanti kamu punya janji apa kepada Pak Guru, kepada orang tuamu, ya. Ketika kamu di kelas 3 ini kamu punya janji apa? Kan saya contohkan, misalnya saya janji sebelumnya di kelas 2 mungkin masih gojek pelajaran, ya. Kamu sekarang harus berjanji di kelas 3 ini saya tidak akan gojek saat pelajaran. Kamu bisa tulis seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya, ya mungkin untuk motivasi merubah karakter yang mungkin sebelumnya tidak baik, atau mungkin juga bisa untuk bukan berarti sebelumnya selalu tidak baik, tapi bisa untuk menjadi ya tolak ukur anak apa yang bisa dilakukan. Ya, misalnya saya akan belajar lebih tekun. Ya, mungkin sebelumnya sudah belajar tapi ini akan belajar berusaha lebih baik lagi. Nah, ini keyakinan kelas ini jika digabungkan dalam satu kelas itu kan setiap anak punya keyakinannya masing-masing. Nah, ini dikolaborasikan menjadi sebuah budaya di kelas tersebut. Misalnya, saya harus rajin ke sekolah, datang tidak terlambat, saat pelajaran saya tidak gojek, tidak bermain, dan semacamnya. Itu menjadi sebuah budaya di kelas tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan dari apa yang pernah saya lakukan, seperti itu Pak Agus. Terima kasih atas pendapatnya, idenya. Mungkin ada yang lainnya? Bu Bella, ada? Oh, sama idem, idem. Keyakinan kelas di sini itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini sebenarnya itu dibuat itu bertahap. Kemudian murid-murid dilibatkan seperti itu. Tidak langsung misalkan tidak boleh membuang sampah. Nah, seperti itu belum merupakan keyakinan kelas. Sebenarnya itu kalau
dalam keyakinan kelas itu kita harus menurunkan dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Misalkan tidak boleh datang terlambat, itu tadi peraturan atau kesepakatan kelas atau sekolah. Kemudian harus kita ubah, kata tidak boleh itu dalam kurikulum Merdeka itu harus diubah menjadi kalimat positif, yaitu datang tepat waktu atau datang lebih awal. Tidak boleh ada kata tidak. Dari situ kemudian baru diubah lagi ke keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas itu tidak banyak. Misalkan peraturan yang 100, kemudian nanti kita ubah jadi kesepakatan kelas diambil berapa? 20 itu diubah menjadi kalimat positif yang sama, yang mana jadikan 10 itu kemudian kita geser ke yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berkiblat ke nilai kebajikan universal tadi. Misalkan datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu bisa kita masukkan ke bersikap disiplin. Nah, menurut jadi anak keyakinan kelas semua apa? Misalkan terlambat disiplin Pak. Misalkan kamu tidak memakai atribut apa? Disiplin Pak. Kan lebih enak. Berarti keyakinan kelas itu lebih sedikit, lebih konkret, sifatnya lebih apa ya? Lebih umum, semua dimasukkan ke situ. Misalkan dalam kelas itu, kalau kemarin di sini ada 5 sudah mengerucutkan, itu ada religius, kemudian saling menghormati, mandiri, kemudian disiplin, kemudian menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan itu di dalamnya itu tidak boleh mencoret tembok, mengisi meja, terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Anak kan hafal keyakinan kelasmu ada berapa? 5 apa saja, gitu kan. Nanti ketika anak melakukan kesalahan itu kan bisa kita ingatkan. Itu tentang keyakinan kelas. Kemudian di sini ada lagi materi yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini saya sampaikan saja tapi tidak usah dibahas dalam-dalam. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, itu bertahan hidup, kemudian kebebasan, kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima dan kesenangan. Di sini biasanya sebagai bapak ibu guru itu biasanya menemukan pada bagian ini kasih sayang. Misalkan anak cari perhatian, nganggo sepatu pink atau hijau, itu mesti cari perhatian. Aku pengen tampil beda, diperhatikan teman-teman, diperhatikan bapak ibu guru, dan ditegur. Seperti itu anak SD. Ya, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama ini sebagai penghukum. Biasanya kalau hukum itu kita sebagai guru ya seketika itu harus dilaksanakan. Murid harus ngomong ini yang jelas wes pokoknya telat seperti itu karena melayu lapangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini pembuat rasa bersalah ini akan membuat murid kita itu minder. Aku disalah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian teman. Nah, posisi yang ketiga di sini ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi nanti akan membuat murid itu akan manja biasanya. Murid itu akan manja, menggantungkan kepada gurunya. Kemudian yang keempat itu pemantau. Pemantau di sini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang keempat di sini berarti sudah berhubungan dengan konsekuensi. Sebelum saya lanjutkan, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin siapa ya? Pak Slamet. Apa yang menurut pendapat Pak Slamet yang dimaksud dengan hukuman? Terima kasih waktunya. Berkaitan apa
itu merupakan suatu tindakan atau suatu hal yang harapannya itu bisa membuat jera si peserta didik. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Sedangkan untuk konsekuensi, ada lagi yang berpendapat? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bu Wulan, Bu Bella? Konsekuensi mungkin sesuatu yang didapat salah. Menurut saya konsekuensi adalah sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan karena sudah melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu. Oke, itu. Terima kasih atas masukannya, pendapatnya ini. Untuk hukuman itu apa yang dikatakan tadi oleh Pak Slamet itu ada benarnya. Hukuman itu biasanya bersumber dari satu pihak. Sekolah membuat ini, murid tidak dilibatkan, tidak dikasih tahu sebelumnya. Misalkan murid ini datang terlambat, hormat bendera, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, misalkan murid ketika pelajaran olahraga disuruh telat, disuruh lari lapangan 3 kali, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Ketika olahraga, guru olahraga dia datang telat, boleh kamar mandi atau apa, kemudian setelah datang dia lari ke lapangan 3 kali. Nah, seperti itu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya apa, Pak? Selamat. Okay. Dan begitu masuk tanpa adanya suruhan dari bapak ibu guru mapel tersebut, dia langsung dengan sendirinya. Tanpa kecuali tadi kalau seandainya ketemu bapak ibu guru terus bapak ibu guru itu menyampaikan, oh kamu harus lari, itu tidak lagi. Tapi itu tadi kan anak dari kamar mandi langsung dengan sendirinya. Betul, benar sekali, super sekali untuk Pak Slamet. Untuk hukuman itu biasanya teko-teko langsung wajib dilaksanakan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru olahraga dan guru murid yang telah tadi langsung lari, itu sudah tahu dia konsekuensinya apa, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu juga sudah ada hubungan, misalkan guru matematika kok kayak telat menghukum lari lapangan seperti itu tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruh yang signifikan. Coba penelitian jurnal-jurnal yang tidak ono antara lari 100 kali dengan kenaikan nilai matematika, tidak ada hubungan. Soalnya kalau konsekuensi itu biasanya ada hubungan antara mapel PJOK dengan lari, itu kan ada hubungannya. Ada matematika kalau lari itu tidak ada. Apalagi kok misalkan telat nulis istighfar atau resek-resek lapangan harus bersih, itu tidak ada hubungannya, tidak ada keterkaitannya. Untuk memahami 5 posisi kontrol ini, yang terakhir itu manajer. Kalau bisa kita di sini sebagai manajer, bisa memantau, kemudian membuat murid itu merasa bertanggung jawab. Ya, kita lihat nih itu videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersegan gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Sambil menyaksikan video, monggo untuk snacknya bisa dicicipi nggih. Karena sudah siang, tidak ada makan siang nggih. Nanti makan siangnya di rumah masing-masing nggih. Monggo. Sehingga dengan waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat
memiliki 5 posisi kontrol guru menurut Bapak Ibu guru semua di sini. Bapak Ibu di posisi kemana? Posisi 1, 2, 3, 4 atau 5? Bu Sri bisa memberikan idenya, masukannya, tanggapannya. Kalau menurut saya mungkin di posisi yang terakhir tadi. Posisi terakhir. Bu Sri sudah menerapkan di posisi terakhir? Belum. Oh, belum. Kalau selama ini Bu, posisi 1, 2, 3. Selama ini di posisi mana ya tadi? Ada penghukum. Kombinasi. Masih kombinasi. Kadang dia agak tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Ada memposisikan diri sebagai teman, menanyakan. Kadang juga memposisikan diri seperti yang nomor 5 tadi. Apa Pak tadi yang manajer? Manajer, oke. Itu sudah sangat bagus sekali, sudah memberikan posisi sebagai teman dan manajer. Nanti kedepannya di sini kan juga ada tahapan-tahapan. Kalau bisa kita Bapak Ibu guru itu tidak langsung nomor 1 penghukum, dihukum. Nah seperti itu kan. Kalau bisa di posisi nomor 5. Untuk langkah-langkahnya nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Ya, di sini masuk ke inti dari budaya positif. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan langkah-langkah dari tahapan kontrol yang kelima tadi, yaitu sebagai manajer. Di sini itu 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas anak di misalkan kayak nesu, ya ditahan dulu emosi ini. Biar caranya biar adem, tidak langsung dipanggil, diseneni ini tanpa keterangan. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kamu kesalahannya apa? Biar anak sendiri itu mengungkapkan, oh saya tidak memakai sepatu, oh saya tadi mencoret-coret tembok, nurun ulang ketika ulangan, seperti itu. Biar anak sendiri itu memberikan kesalahannya itu apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Oleh karena itu dalam kurikulum Merdeka itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu selalu dibuat di awal pembelajaran. Nanti kita review ulang setiap bulannya. Nah, seperti itu. Di sini ada video. Ini kemarin demonstrasi kontekstual segitiga restitusi saya praktekkan di anak kelas 4 dan baru dan yang lama. Ya, bisa dilihat di sini kemarin praktek. Untuk prakteknya ya masih belum seperti film-film dokumen, film yang profesional, masih sempat membaca sedikit, kemudian ada yang lupa harus diulang beberapa kali. Langsung saja saya percepat. Ini untuk kameramennya anak-anak kelas 4 yang baru.
saya lepas sendiri gitu. Ternyata mereka punya bakat untuk mendokumentasikan. Ya, ini sebagai bentuk tanggung jawabnya tadi dari Mas Kafa, meminta maaf karena sudah mengotori lantai, kemudian membersihkan lantai seperti itu. Itu tadi praktek segitiga restitusi dari siswa kelas 4. Untuk kasus yang kedua, di sini saya ambil Mbak Najwa karena selama di kelas 4 kemarin Mbak Najwa memakai sepatu yang tidak sesuai, tidak dominan hitam, warna pink dan merah.
Bapak Ibu sambil menonton video ya. Di sini nanti saya akan bagikan lembar kerja praktek segitiga restitusi nanti satu saja. Kita praktek bagaimana menghadapi murid tapi dalam kasus seperti ini. Nah, ini sudah saya kopikan. Nanti monggo sebagai murid dan sebagai guru. Itu tadi untuk praktek segitiga restitusi. Ya, nanti diharapkan Bapak Ibu guru ketika menghadapi murid yang seperti itu kita praktekkan segitiga restitusi. Berarti kita tidak usah emosi, tidak usah mencak-mencak membuang energi yang ada dalam diri kita. Kita gali, kita berikan solusinya, kan lebih enak. Kemudian untuk aksi nyata dalam disiplin positif di sini saya membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya buat kemarin di kelas 4. Jadi siswa memberikan pendapat-pendapatnya, kemudian saya ubah kesepakatan kelas menjadi kalimat positif, kemudian saya kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Itu untuk aksi nyatanya. Kemudian selanjutnya di sini ada yang kedua, penguatan. Karena di SD Negeri Karangduri 04 kan sudah ada yang namanya gerakan 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Kemudian di sini kita kuatkan lagi. Nanti kita biasakan sesama guru ya, kita bersalaman, senyum, ramah seperti itu agar anak-anak bisa menyontoh dari tingkah laku dari Bapak Ibu gurunya di sini. Ini sudah dilaksanakan, nanti tinggal kita kuatkan lagi. Ya, selanjutnya yaitu tentang praktek segitiga restitusi. Di sini saya meminta Bapak Ibu sudah ada kasusnya, silakan relawan saja. Tapi kalau tidak ada relawan ya saya tunjuk lagi. Oke, praktek 5 menit saja di sini nanti saya dokumentasikan tadi sebagai guru dan sebagai murid. Mungkin di sebelah sini ada sebagai murid, kayaknya tulisannya atasnya murid, kemudian yang di sini sebagai guru. Kalau ya ini saja, saya minta Pak Soleh dan Bu Balan ya pasangan. Bagaimana menyelesaikan masalah? Ini masalah kita main murid kalau gurunya, bukan masalah rumah tangga, Nah, sebagai kemudian di sini saya akan meminta Bu Esther sebagai pengamat. Kurangnya apa lagi mau dicatat ketika apa umi-umi. Nah, seperti itu. Monggo waktunya 5 menit. Setelah ini nanti sudah habis. Monggo Pak Soleh dan Bu Balan. Bu. Nah, ini kasus yang ada di sana, seperti itu. Oke, monggo. Nah, sini Bu Esther pengamat, Cek.
Soleh. Nah, Mas Andi kemarin Bu Guru itu ada yang laporan sama Bu Guru Pak Basti. Nah, Pak Basti bilang kalau Pak Andi itu Mas Andi itu sering izin ke toilet beberapa kali dalam 1 jam itu sudah beberapa kali izin ke toilet. Nah, katanya itu sembelit. Nah, tapi kok sering sekali. Apakah itu benar, Mas Andi? Bagaimana? Ya, Bu. Kenapa? Kenapa Mas Andi? Betul sembelit atau ada apa? Coba cerita sama Bu Guru. Pengen cari angin aja, Bu. Loh, berarti tidak benar kalau Mas Andi itu ke toilet itu karena sembelit, itu tidak benar. Berarti Pak Bastian betul kalau Mas Andi itu ke toilet hanya alasan saja atau bagaimana? Coba cerita sama Bu Guru. Iya, betul. Kenapa? Kenapa bosan dengan pelajarannya Bu Guru atau ada yang tidak disukai pelajarannya mungkin? Kenapa? Takut matematika atau bagaimana, Mas Andi? Saya fobia angka, Bu. Nah, lain kali jangan berbohong ya, Mas Andi. Kan kita juga sudah kemarin sudah sepakat, sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa coba, Mas Andi? Bagaimana kemarin? Kita sudah sepakat, sudah membuat keyakinan kelas. Bagaimana? Disiplin mengikuti pelajaran. Nah, iya betul, bagus itu Mas Andi. Nah, berarti lain kali jangan diulangi lagi. Kita sudah buat keyakinan kelas kalau kita itu harus apa? Disiplin. Jadi jangan mencari alasan untuk ke toilet, ternyata tidak ke toilet. Nah, itu tidak boleh, jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Ya, selalu ingat keyakinan kelas kita. Oke. Kak. Dede, Mas Ran. Ya, mungkin ya sudah bagus sekali, terlebih yang menjadi ibu gurunya luar biasa ya. itu apa? Seandainya itu diterapkan di dalam pembelajaran di kelas itu baik sekali ya, luar biasa Pak Agus. Atau materinya itu yang luar biasa ya semuanya. Terima kasih tadi untuk simulasinya, tidak usah semua, nanti kalau semua sampai sore. Sebenarnya ini materinya sangat banyak sekali. Selamat korek. Ngoten niku. Tadi untuk masukannya itu cuma satu. Bu Bala sudah sangat super sekali, nggih. Cuma satu. Dari anak tadi apa sih tanggung jawabnya? Memperbaiki kesalahannya itu apa? Nah, belum. Cuma keyakinan kelas. Jadinya anak iki kayak mandek. Ndak ngono nek sesuk mesti bedene meneh. Mas Andi wau senengane nek toilet. Nah, kan ngoten nanti. Oh, meneh gurune Bu Bala itu kan muridnya Mas Andi itu mesti nggih toilet terus. Alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya kita bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi anak untuk menyadarkan dirinya. Semoga kita nanti ke depannya bisa mempraktekkan segitiga restitusi tadi. Meskipun nanti tidak ikut CGP ya tetap kita laksanakan. Tidak usah bentak-bentak emosi seperti itu, buang-buang energi, enggak gitu kan enak. Kemudian selanjutnya di bagian akhir di sini ada refleksi kegiatan.
refleksi kegiatan, silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di situ. Jangan lupa dikasih nama lengkap dan asal instansinya. Yang pertama tadi, apakah dengan memberikan hukuman bisa membuat murid disiplin? Silahkan dijawab. Ya atau tidak, atau setelah mempelajari materi ini, oh iya harus melakukan segitiga restitusi, tidak langsung dihukum serta merta tanpa alasan. Kemudian yang kedua, apakah dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi murid dalam jangka yang panjang? Nah, ingat di sini ada kata jangka panjang. Yang nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan murid. Hukuman. Yang kedua, apakah dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi murid dalam jangka panjang? Ya, perlu digarisbawahi di sini jangka panjang. Yang ketiga, apabila murid datang terlambat ke sekolah, maka diberikan sanksi berupa pembersihan sekolah, menulis pernyataan saya berjanji tidak akan terlambat, membaca buku bacaan di perpustakaan. Untuk alasannya tidak usah kenapa-napa. Syukur dan lengkap ya. Kemudian yang terakhir, apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ini yang bisa mengubah paradigma Bapak Ibu guru di sini yang lama menjadi yang baru, untuk berbenah. Nanti dikumpulkan di akhir saja. Mungkin ini masih ada 100 slide sebenarnya ini. Oh iya, masih ada 100 slide. Ya, slide terakhir. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu guru semua di sini. Kita sharing bersama, diskusi bersama tentang materi baru budaya positif. Mari kita bersama-sama memajukan SD Negeri Karangduren 04 ini dengan hal-hal yang positif. Dimulai dari keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Demikian presentasi dari saya. Mungkin nanti ada hal-hal yang saya tertarik pengen belajar lagi, boleh nanti kita diskusi bersama. Saya akhiri diskusi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya berikan ke Pak Soleh selaku pembawa acara. Ya, demikian tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Agus Kristiono SPD MPD. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita tangkap ilmunya, bisa kita terapkan dalam pembelajaran di setiap harinya. Akhirnya acara demi acara telah kita laksanakan bersama dengan menyenangkan. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf bila mana dalam memimpin acara ini terdapat kesalahan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.